Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali ya di materi terakhir sebelum kita nanti akan melaksanakan presentasi tugas besar masing-masing. Target kita kali ini adalah bagaimana kita bisa menyusun ya solusi manajemen layanan untuk aspek teknologi ya. Tentu dengan berdasar kepada hasil asesmen yang pernah kita lakukan sebelumnya, di mana kita sudah lakukan asesmen maturity ya, yang tentu berawal dari adanya pain point ya, maupun juga dari adanya trigger event di objek masing-masing. Kemudian kita tuangkan ya gap yang ada itu ke dalam asesmen risiko ya. Sampai kita tahu level risikonya seperti apa, kemudian kita identifikasi juga profilnya ya untuk berlanjut kepada penyusunan treatment plan atau response plan, yaitu sama saja ya treatment atau respon plan, atau kalau dalam bahasa Indonesia sering juga disebut sebagai rencana tindak lanjut ya, dari adanya hasil asesmen resiko ya, dan juga leveling resiko, ya mana yang paling prioritas sampai ke yang tidak prioritas ya, seperti itu. Dan batasannya adalah adanya risk appetite ya. Jadi batas, ambang batas di mana kalau masih ada resiko yang di atas ambang batas tersebut, maka kita perlu melakukan treatment ya, perlu melakukan respon terhadap resiko tersebut karena dia berada di ambang batas kita. Nah, kemudian kita rancang solusinya ya berdasarkan 3 aspek, yaitu dari sisi people-nya, apakah ada kekurangan personil atau ada baik itu kualitas ya maupun juga kuantitas. Kemudian juga aspek struktur ya, kemudian bisa kalian soroti juga aspek kultur juga budaya gitu ya, adanya kekurangan etika misalnya ya, atau ketidaksesuaian dengan best practice ya, ketidakcukupan struktur, ketidakcukupan personil, baik dari jumlah maupun juga kapasitas, kemampuan, kompetensi ya, skills-nya. Nah, itu semua adalah isu-isu di balik risiko terkait dengan personil ya, SDM. Nah, kalian nanti bisa rekomendasikan juga solusi ya terkait dengan SDM tersebut. Kemudian tidak lupa juga aspek proses kalian bisa soroti juga ya, karena biasanya satu resiko itu bisa di follow up ya dengan treatment dari 3 aspek ini ya, baik itu people-nya, baik itu prosesnya, di mana proses nanti akan men-trigger munculnya rekomendasi misalnya menambahkan ya pointer terkait dengan aspek kebijakan misalnya ya. Jadi kebijakan kalian tambahkan pasal-pasalnya yang sesuai dengan kebutuhan manajemen layanan, sesuai dengan risiko yang berhasil teridentifikasi ya. Kemudian dari kebijakannya bisa diturunkan ya ke dalam prosedur-prosedur yang memadai, yang tentu kalian perlu rancang ya, flow-nya seperti apa, siapa memerankan apa, dan tidak lupa juga ini harus berdasar kepada RACI chart ya. RACI chart pembagian tugas, siapa yang responsible, siapa yang accountable, siapa yang consulted, dan inform. Nah, kemudian juga tidak lupa untuk aspek layanan, kalian juga tentu perlu kaitkan ya dengan katalog layanan yang berlaku di organisasi tersebut gitu ya. Di mana servis yang berlaku yang ditawarkan kepada pengguna itu ada di dalam katalog ya, seperti itu. Nah, itu semua adalah solusi terkait dengan proses ya, dari mulai kebijakannya, kemudian juga turunkan ke dalam setidaknya ada yang namanya SOP ya, prosedur terkait sesuai dengan treatment yang dibutuhkan ya, berdasarkan hasil asesmen resiko. Kemudian juga tidak lupa itu harus berdasar kepada RACI chart-nya. Jadi kalian perlu petakan RACI chart ya yang dibutuhkan oleh organisasi kalian, tentu dalam konteks domain masing-masing ya. Jadi kalau dalam konteks strategi, tentu kalian akan menyusun RACI yang sifatnya untuk domain strategi, gitu ya, jangan untuk yang lain-lain. Termasuk menyusun prosedur yang terkait ya. Jadi jangan kalian menyusun prosedur yang tidak relevan dengan domain masing-masing. Misalnya kalau servis strategi tentu kaitannya misalnya bagaimana prosedur terkait dengan penyusunan rencana strategis misalnya ya.
penyusunan arsitektur misalnya, kemudian penyusunan portofolio gitu ya. Kemudian bagaimana menyusun feasibility study misalnya ya, ataupun perancangan rencana keuangan dan anggaran misalnya ya. Nah, itu ranahnya terkait dengan strategi ya. Jadi jangan membuat policy ya, kebijakan, pasal-pasal yang tidak relevan ya dengan domain kalian. SOP-nya juga harus sesuai dengan domain kalian, konteks strategi, kaitkan dengan proses-proses di dalam ITIL yang kita anggap itu sebagai strategi ya, seperti itu. Nah, kemudian terakhir sekarang kita bicara mengenai solusi teknologi ya. Jadi untuk setiap risiko yang teridentifikasi di dalam tabel asesmen risiko kalian ya, setelah kalian urutkan ya, mana yang di atas ambang yang perlu kita treatment dan mana yang di bawah ambang yang perlu kita terima saja ya tanpa adanya solusi people, proses maupun teknologi karena itu sudah accepted ya, tidak perlu kita follow up lebih lanjut. Nah, maka nanti kalian untuk setiap risiko yang teridentifikasi ya, itu nanti kalian bisa rekomendasikan perbaikan dari aspek people-nya ya, prosesnya maupun juga teknologinya. Nah, untuk teknologi ya, ini saya munculkan, nanti saya share juga ada tambahan sedikit slide ya terkait dengan teknologi. Di mana nanti kurang lebih kalau kita lihat ya dari target untuk minggu ke-13 ini, saya perkecil di sini. Nah, ini ya. Saya geser ke bawah. Oke. Nah, kalau Anda lihat ya, tampilan yang ada di dalam learning management system kita ya, di mana minggu 13 ini adalah bicara mengenai solusi teknologi ya. Jangan lupa tambahkan juga file perbaikan hasil asesmen maturity maupun risiko ya jika ada perubahan atau penyesuaian. Kemudian jangan lupa resume masing-masing ya per individu, tidak sama dengan satu kelompok sekalipun ya. Kemudian juga tidak lupa tubes M13-nya ya yang terdiri atas perancangan solusi proses ya. Di sini adalah nama project manajernya sama nomor grup supaya ada identifikasi grupnya ya. Nah, kemudian dalam bentuk doc. Di sana nanti perlu ada ini ya. Jadi perancangan solusi teknologi itu kurang lebih ada dua komponen di dalamnya. Pertama adalah kalian bandingkan secara multi kriteria ya. Berdasarkan kriteria apa saja kalian bandingkan, misalnya berdasarkan harga gitu ya, berdasarkan tingkat kemudahan implementasi misalnya ya. Kemudian berdasarkan tingkat tadi kemudahan kesesuaian dengan ini ya, dengan treatment plan dari resikonya misalnya ya. Nah, itu semua nanti kita bisa jadikan sebagai kriteria ya untuk memilih dan membandingkan ya. Membandingkan dan memilih maksud saya antar tools yang ada berdasarkan domain masing-masing ya. Karena nanti ada tools yang cocok untuk membantu di sisi strategi. Ada tools yang cocok untuk membantu di sisi operation gitu ya. Jadi ini sesuai dengan domainnya masing-masing ya, seperti itu. Nah, kemudian ya setelah kalian berhasil memilih tools ya yang sesuai dengan domain masing-masing, yang tentu harus inline dengan rekomendasi treatment risk-nya ya atau respon risk-nya pada tabel di awal di asesmen risiko, maka kalian komponen berikutnya adalah menyusun instruksi kerjanya ya. Jadi semacam manual penggunaan fiturnya yang merupakan penurunan lebih detail ya dari SOP terkait ya. Misalnya ada SOP terkait bagaimana tahapan-tahapan dalam merancang enterprise arsitektur kalau dalam konteks strategi misalnya ya. Nah, di sana ada di dalam SOP tahapan-tahapannya, ada RACI chart-nya, siapa bertanggung jawab atas apa, melakukan apa gitu ya. Kemudian di balik itu nanti kalian juga perlu menurunkan lebih lanjut ya, jika berdasarkan hasil asesmen risiko, direkomendasikan berdasarkan treatment plan-nya atau respon plan-nya, kalian harus menggunakan tools ya untuk membantu proses lebih terotomasi.
Nah, sehingga kalau dalam konteks bagaimana menyusun enterprise arsitektur, maka nanti akan mengarah ya, salah satu solusinya terkait dengan teknologi adalah kalian nanti rekomendasikan penggunaan tools ya, tools enterprise arsitektur yang kemudian kalian follow up dengan perbandingan tools yang ada yang relevan berdasarkan multi kriteria tadi, kemudian terpilihlah satu tools ya, yang kemudian nanti akan men-trigger munculnya instruksi kerja. Nah, instruksi kerja ini adalah detail sebetulnya ya, tahapan penggunaan sistem ya. Oleh karena itu kalian memang perlu nanti mencoba tools-nya ya. Makanya nanti sebaiknya jangan memilih tools yang terlalu kompleks ya. Jadi tools ini tentu harus relevan dengan objeknya. Kemudian juga pertimbangannya juga kalian harus pikirkan tools yang memungkinkan untuk kalian coba install ya. Jadi tools ini nanti harus dicoba diinstalasi ya. Nah, biasanya kalau dia open source juga mudah ya untuk bisa kalian download, instalasi dan semacamnya. Nah, kemudian jika worst case-nya kalian ternyata kesulitan untuk bisa menginstal ya, maka kalian tentu harus cari referensi yang sifatnya sekunder ya. Jadi kalian tidak mencoba langsung tapi berdasarkan manual book-nya misalnya. Jadi kalian bisa download cara pakai dari sistem tersebut ya, di mana yang namanya instruksi kerja itu perlu ada tampilan ya. Jadi tidak hanya flowchart bagaimana yang disebut sebagai swimlane ya, ada kolom-kolom peranan ya dan ada kolom aktivitasnya apa. Kemudian ada pergerakan ini ya, simbol flowchart ya, siapa melakukan apa, apakah bentuknya jajaran genjang misalnya ya untuk pemilihan, kemudian dalam bentuknya kotak gitu ya untuk proses misalnya ya, atau bentuknya bulatan untuk terminasi ya, start atau stop atau end gitu ya, seperti itu. Nah itu kalau kita bicara instruksi kerja, maka kita bicara detailnya, ya tampilannya seperti apa, gitu ya. Nah, contoh dan template dari instruksi kerja juga sudah di-share di awal ya. Seperti itu, silakan nanti cek lagi Telegramnya. Nah, di situ ada template instruksi kerja. Kalau ternyata kalian tidak bisa menemukan ya template instruksi kerjanya, nanti silakan disampaikan ya. Nanti barangkali tertinggal ya atau terhapus mungkin ya di Telegram kalian ya nanti kita tambahkan ya seperti itu. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Belum, Pak. Belum, Pak. Kalau suaranya putus-putus, kurang jelas, infokan ya. Karena kita nggak tahu nih, apalagi akhir bulan ya, bisa jadi pulsa kita udah habis dan bandwidth-nya juga udah turun misalnya ya. Nah itu tentu perlu kita pastikan kualitas dari koneksi kita tetap bagus ya, seperti itu. Saya ada beberapa alternatif. Jadi kalau misalnya koneksi sekarang ini kurang bagus, kalian infokan ya, nanti saya coba pakai teknologi yang lain ya, seperti itu. Oke. Nah, ini sampel aja ya. Ini contoh komparasi tools pendukung ya yang memungkinkan untuk membantu proses manajemen layanan kita ya, yang tentunya harus sesuai dengan domainnya masing-masing ya. Nah, ini contoh aja, ini tampilan dari Google ya, ketika kita bandingkan berbagai tools yang ada. Ini konteksnya adalah tools untuk apa nih ya? Coba kita lihat. Oh, ini untuk collaboration system ya. Untuk collaboration system. Nah, di sini kita bisa lihat ya, yang disebut dengan multi kriteria itu sebetulnya kolom-kolom pembanding ini. Gitu, ya. Apakah dia web based misalnya ya, kemudian apakah dia bisa on premise ya. Kalian tidak perlu sekompleks ini, nggak apa-apa gitu ya, tapi tentu harus cukup clear ya untuk bisa dibandingkan satu sama lain ya, seperti itu. Nah, ini kan lebih ke membandingkan spesifikasi ya antar perangkat seperti itu. Nah, kalian tentu juga bisa tambahkan aspek cost misalnya ya, biaya. Seberapa besar biayanya berdasarkan penawaran yang ada. Kemudian skema lisensinya seperti apa misalnya ya, apakah cocok nggak dengan objek kalian.
Kalau objek kalian organisasi yang besar ya, yang mapan, multinational company misalnya macamnya gitu ya, tentu sangat memungkinkan untuk beli tools yang dari segi price cukup mahal ya, seperti itu gitu ya. Tentu mahal dan murah itu kan sebetulnya relatif ya, tergantung dari kemampuan, tergantung dengan manfaat yang bisa didapatkan oleh organisasinya seperti itu. Kalau memang mereka sanggup ya kenapa enggak ya. Nah, cuma tentu seiring dengan besaran atau size dari perusahaan maka kita harus maksimalkan ya, optimalkan mana yang paling cocok untuk objek kita masing-masing. Ya, kriteria tambahan yang bisa kalian bandingkan misalnya biaya gitu ya. Kemudian misalnya tingkat kemudahan penggunaan misalnya ya. Kemudian aspek-aspek yang lain yang kalian punya referensinya ya, kalian bisa bandingkan. Ya, tidak hanya spesifikasi ya seperti yang ada di contoh ini. Nah, ini kan membandingkan lisensi ya, kemudian membandingkan apakah dia bisa kolaboratif misalnya ya. Jadi ini lebih ke fitur nih dibandingkan ya. Ada nggak issue tracking-nya? Ada nggak schedulingnya gitu ya. Nah, tentu ini sifatnya sesuai dengan konteks ya. Kalau konteksnya enterprise arsitektur, nah kalau kalian masuk ke dalam membandingkan konten ya atau fitur di dalamnya, misalnya bisa membandingkan antara eh, apakah ada fitur untuk arsitektur bisnis misalnya, ya apakah ada fitur untuk memodelkan arsitektur sistem informasi atau arsitektur teknologi misalnya ya, atau ada nggak model ya untuk membandingkan value dan risiko dari setiap inisiatif misalnya. Nah, ini kan kontekstual sifatnya ya. Tergantung dari kita bicaranya domain yang mana ya, dan kita bicaranya proses IT yang mana yang mau dibantu ya oleh tools tersebut seperti itu gitu. Oke. Nah, semakin bagus nilainya ya hasil perbandingannya, nah tentu harusnya ya ini kalian nanti bisa bandingkan bisa ini ya tidaknya ini bisa kalian ganti dengan angka ya. Jadi kalau cocok maka kasih angka yang lebih tinggi. Kalau kurang cocok misalnya kalian bisa bisa kasih skor ya 1 sampai 5 misalnya ya. Bisa kasih skor 1 sampai 5 sehingga nanti semakin besar skornya maka nilai dia akan semakin akumulasinya akan semakin besar ya. Seperti itu gitu. Jadi tidak hanya sekedar yes dan no ya. Kalau yes dan no kan seolah-olah 1 dan 0 gitu ya. Kalau fitur atau skenario-nya atau kriterianya banyak dan dia banyak yes-nya, maka tentu akan nilainya akan lebih tinggi dibanding yang banyak no-nya lah kurang lebih seperti itu ya. Dan nanti kalian bisa urutkan ya seperti itu. Oke, sampai di sini cukup paham yang dimaksud dengan perbandingan multi kriteria. Nanti kalian bisa searching ya, multi kriterion analisis ya. Analisis multi kriteria. Nah, itu kalian bisa googling ya dan kalian bisa jadikan contoh juga ya. Intinya sih sebetulnya sesederhananya adalah bentuk tampilan tabel ya, di mana kalian bandingkan itemnya di sini ya. Jadi ada opsi apa saja yang ada di pasar ya. Kemudian kalian bandingkan komponennya yang relevan gitu ya. Tadi ya bisa dari segi harga, lisensi ya, kemudian tingkat kemudahan, kemudian apakah tingkat kesesuaian dengan objek misalnya ya, kemudian bandingkan juga fiturnya ya. Bandingkan fitur standar yang seharusnya ada di dalam tools terkait ya. Nah, bisa jadikan tools yang kalian rekomendasikan adalah tools enterprise arsitektur misalnya ya untuk strategi. Kalau untuk tools service design ya, misalnya UML misalnya ya. Nah, itu dalam konteks bagaimana membandingkan modeling ya, modeling diagram yang dibutuhkan untuk merancang layanan ya. Nah, kalau tadi kita bicara arsitektur yang high level ya, kemudian kita modelkan lebih lanjut dengan tools APSI ya, tools perancangan sistem. Misalnya memodelkan object oriented ya, programming dengan membuat modeling UML-nya. Nah, kalian bisa bandingkan tools UML ya dalam konteks service transition. Kemudian kalau dalam konteks service design sorry ya, itu tadi contohnya service design.
Kemudian kalau konteksnya service transition, maka kalian bisa bandingkan tools untuk manajemen proyek misalnya, ya. Ada Smartsheet misalnya ya, ada Microsoft Project, ada Primavera misalnya dari Oracle gitu ya. Kemudian ada Jira misalnya ya untuk agile programming misalnya ya, agile system development misalnya ya. Nah, ini tentu kalian perlu cari yang relevan dengan case-nya masing-masing dan domainnya masing-masing ya. Kemudian kalau dalam konteks service operation misalnya ya, nah kalian bisa bandingkan ya. Oh, kalian pernah belajar manage engine misalnya. Kalian bisa cek juga ada yang namanya BMC Remedy, ya, ada yang namanya HP misalnya ya. Ada juga tools-tools yang lain ya, CA misalnya ya, untuk bisa melaksanakan service operation ya, dari mulai help desk, service desk gitu ya, kemudian permintaan layanan, pelaporan insiden, penyelesaian insiden ya, kemudian pengelolaan masalah sebagai tindak lanjut jika insidennya berulang dan segala macam gitu ya. Kemudian monitoring event misalnya ya, manajemen event. Nah, itu semua adalah ranah service operation ya. Nah, di dalam domain service operation tentu tools pendukungnya juga akan berbeda ya, seperti itu. Nah, kemudian juga dalam konteks CSI, misalnya Anda yang ke bagian CSI, Continuous Service Improvement, berarti lebih ke tools yang sifatnya monitoring evaluasi ya. Termasuk tools untuk audit misalnya ya, audit IT, tools untuk manajemen resiko, ya, tools untuk melaksanakan monitoring improvement ya, lesson learn misalnya segala macam. Nah, itu nanti kalian bisa cari ya tools yang memang sifatnya ke arah domain continuous service improvement ya. Bandingkan di antara tools yang ada, cari yang terbaik, pilih yang terbaik ya, kemudian kalian simulasikan ya penggunaannya dan tuangkan ke dalam dokumen yang namanya instruksi kerja ya. Nah, kalau sudah seperti itu berarti sudah cukup lengkap ya dan kita nanti bisa masukkan ke dalam laporan tugas besar kita ya, seperti itu gitu. Oke. Nah, ini contoh tools ya. Kemudian ini referensi tools, misalnya ini kalau berdasarkan Gartner ya. Nah, Gartner ini adalah lembaga riset terkenal di dunia ya. Alternatif yang lain kalian bisa pakai Forrester misalnya ya. Atau kalian bisa gunakan ya rekomendasi perbandingan tools, bisa aja kalian buka-buka dokumentasi komparasi tools ya dari Big Four Consulting misalnya ya, atau Big Five Consulting, ada KPMG misalnya ya, ada Deloitte misalnya, kemudian ada PwC ya, PricewaterhouseCoopers misalnya, atau EY, Ernst Young, atau bisa jadi dari Accenture ya, hasil risetnya Accenture misalnya. Atau bisa jadi kalian googling ini ya, dari secara akademik atau ilmiah, kalian juga bisa jadikan referensi ya, hasil perbandingan yang dilakukan oleh akademisi ya, misalnya kalian buka Google Scholar ya, kemudian kalian searching comparison tools misalnya untuk service improvement misalnya ya, atau service transition. Nah, di sana juga bisa jadi ya ada hasil hasil research yang membandingkan tools yang ada di lapangan ya, seperti itu gitu. Nah, ini contoh saja ya tools yang direkomendasikan oleh Gartner ya. Ini diambil dari domain dari kuadran leading ya, artinya ini adalah solusi-solusi yang proven di lapangan ya. Walaupun terkadang kalau datangnya dari lembaga riset terkenal seperti Gartner ya, ya tentu yang dimaksud dengan leaders itu cenderung yang memang harganya juga luar biasa ya, cukup tinggi seperti itu. Oleh karena itu, tentu kalau yang ada di dalam Gartner ini cocoknya untuk perusahaan yang cukup mapan ya. Misalnya apa yang kalian pakai di praktikum ya, untuk aspek perencanaan, pengembangan. Perencanaan ini arsitektur ya misalnya ya. Ada Mega Suite atau IBM ya, IBM Rational Enterprise Architecture. Ada Trox misalnya ya, atau Evolution. Ada dari CA untuk portofolio ya misalnya. Kemudian ada BMC atau adaptif. Kemudian untuk performance ada BMC misalnya ya, OpenView dari HP, atau dari Move-nya Move ya, Microsoft Operation dari Microsoft tentu saja. Nah, ini kalian jadikan referensi untuk perbandingan ya, seperti itu. Nah, kemudian dalam konteks pengembangan ya, ini konteks service design dan juga service transition ya, ada application development. Kemudian application center ya dari Microsoft, ada dari CA
untuk change management misalnya ya, atau dari OTRS. Dan dari BMC juga untuk configuration misalnya ya. Nah, ini tergantung dari proses-proses IT yang menjadi sorotan di dalam hasil asesmen resiko kalian masing-masing ya. Contoh lain ya, misalnya untuk operation. Nah, misalnya ya, untuk operation ada untuk konteks server management, ngelola server gimana. Nah, ada Tivoli dari IBM misalnya ya, OpenView dari HP, Petrol dari BMC misalnya ya, ataupun Manage Engine ya, yang kalian bisa pakai, yang biasa pakai di praktikum ya. Ada juga untuk network management ya. Kemudian untuk backup dan recovery ya, contohnya Commvault misalnya ya, atau EMC ya, produk yang lain selain IBM misalnya ya, IBM. Juga dari Symantec ya, Symantec. Kemudian juga dari CA ya, CA juga ada di sana. Untuk insiden dan problem, ada service desk dari BMC, ada dari CA, ada dari OTRS misalnya ya. Untuk security ya, untuk administratif misalnya OpenView juga bisa, Sun Solstice ya, dan segala macamnya. Untuk policy misalnya ada ITRAS, kemudian Secure Policy Manager dari Cisco ya, Anda yang senang dengan Cisco itu bisa juga masuk ke sana. Kemudian juga Evident Access Masters. Nah, kemudian untuk identity dan password management ya, ada Control SA, Trust Admin misalnya ya, ataupun Active Directory secara Microsoft misalnya ya, dan segala macamnya seperti itu. Nah, untuk evaluasi, untuk risk misalnya ada AMC ya, SAP GRC misalnya ya, IBM OpenPage dan segala macamnya. Untuk audit ya, Resolver misalnya dari IBM, OpenPage, J dan segala macamnya. Nah, ini contoh ya kalau datangnya dari Gartner ya. Nah, kalau datangnya dari open source, ini contoh yang lain ya. Seperti itu. Misalnya untuk arsitektur ada Archimate ya, ada Adoit, Modelio misalnya ya, Model Sphere, portofolio ada OpenPPM ya, Vision Project, Workfront misalnya ya. Kemudian untuk performance misalnya Sungati ya, TeamQuest, Sightline, Zabbix ya, SafeOne segala macamnya. Untuk pengembangan ya, misalnya ada Pinpoint ya, Skywalking, Java Melody dan segala macamnya. Untuk change ada iTop misalnya ya, atau OTRS, Service Desk dan segala macamnya. Jadi ini banyak ya alternatif di sisi open source juga. Nanti kalian bisa coba lihat-lihat ya. Nah, kemudian nanti kalian turunkan ke dalam instruksi kerja masing-masing ya, seperti itu gitu. Nah, kurang lebih itu ya. Ada pertanyaan sampai di sini silakan. Masih cukup jelas? Suaranya cukup clear? Tidak terputus-putus? Coba. Oke, kita lanjut ya kalau gitu ya. Kalau nggak ada pertanyaan ya. Anda bisa langsung interupsi ya. Atau juga bisa raise hand ya. Di chatting kan kalau raise hand nanti akan muncul di layar saya ya. Seperti itu. Nah, ini contoh ya. Ini contoh tools yang biasa kalian pakai ya. Yang namanya Manage Engine ya. Nah, di Manage Engine juga ada tools yang sebetulnya saya rekomendasikan ya, yaitu Opman ya. Operation Management. Nah, ini adalah tools untuk memonitor event ya, monitoring event. Ini biasanya untuk operations ya, untuk memonitor semua perangkat atau aset yang ada di perangkat IT-nya lembaga masing-masing. Ya, seperti itu. Nah, misalnya ini ya Opman Manage Engine. Ya, dia bisa memanage beberapa service terkait ya. Ada yang untuk login ya, untuk communications, untuk data management, kemudian ada untuk email, hardware, internet, ya, software. Nah, ini semua bisa kita monitor ya. Bisa kita atur konfigurasinya, konektivitasnya dengan perangkat yang kita monitor ya. Nah, kemudian kita jadikan dasar untuk memonitor kinerjanya misalnya ya, seperti itu. Nah, ini contoh lagi ya, Service Desk Plus. Kalau yang tadi Opman-nya untuk monitoring. Nah, kalau ini dari Service Desk-nya, ya, manajemen Service Desk-nya. Nah, di sini Anda bisa lihat ya, bagaimana Manage Engine dalamannya seperti apa, sebagaimana yang kalian biasa gunakan ya.
di dalam praktikum. Ya, bagaimana untuk request ya, request layanan misalnya ya, bagaimana untuk mengelola project, solution, kemudian bagaimana aspek-aspek yang lain ya, seperti itu. Nah, ini contoh tools-nya ya. Kalau kita pakai Manage Engine tentu menyesuaikan. Nah, ini contoh instruksi kerjanya ya. Kebetulan yang diambil dari salah satu perusahaan ya, di mana instruksi kerja ini yang dijadikan contoh adalah instruksi kerja untuk penggunaan aplikasi ya, itu. Jadi bagian paling depan itu ada konten kira-kira dalamannya apa saja ya. Kemudian dari segi pengesahan ada pengesahan seperti ini. Kemudian ya kalau Anda lihat di sini, nah di sini juga ada pengesahan ya dari instruksi kerjanya selain dari kontennya. Kemudian Anda lihat di sini ya. Jadi ada aplikasi service desk ceritanya ya, dia menggunakan aplikasi tertentu, kemudian dibungkus dengan nama perusahaannya ya. Kemudian di sini ada urut-urutan apa yang dilakukan ya. Nah, laporan kejadian insiden misalnya. Nah, Anda lihat di sini kalau dia berupa instruksi kerja ya, dia tidak hanya semata flow ya, tapi memang cukup detail ya. Jadi semacam manual penggunaan. Milih menu apa, masuk ke mana gitu ya. Nah, Anda bisa lihat di sini ya. Nah, kemudian juga urut-urutannya Anda bisa lihat ya, monitoring statusnya, kemudian juga intinya sih semacam manual jadinya ya. Kalau SOP kita bicaranya flow proses ya, kemudian siapa yang melakukan aktivitas-aktivitas yang ada ya, apa inputnya, apa keluarannya. Nah, kalau di sini detail ya, detail banget deskripsi cara kerja aplikasi ya untuk melaksanakan satu proses tertentu ya, seperti itu. Nah, ini adalah contoh instruksi kerja ya yang nanti kalian harus rancang seperti itu. Oke, sampai di sini silakan kalau ada pertanyaan. Oke. Untuk materi tools ya atau solusi teknologi kurang lebih seperti itu. Silakan, ada yang mau didiskusikan? Apakah cukup clear? Sudah terbayang apa yang harus kalian lakukan setelah ini ya? Kan kalian harus tugas besar ya bersama kelompok masing-masing. Jangan sampai nanti harus bolak-balik nanya lagi ya. Walaupun tentu tidak masalah kalau kalian masih ada yang belum clear ya, seperti itu. Oke, silakan jika ada pertanyaan. Oke, saatnya kita diskusi. Silakan muncul di video masing-masing. Halo. Iya, Pak. Ya, Pak. Ya, silakan. Kira-kira ada kesulitan apa dalam konteks solusi teknologi ini? Ingat ya, kalian
harus juga melihat dari hasil asesmen sebelumnya, ya. Asesmen sebelumnya kan ada asesmen maturity dan juga risk, ya. Nah, harus terlihat di asesmen risikonya, ya, ada rekomendasi untuk menggunakan tools. Walaupun hati-hati, ya, di dalam asesmen risiko, ya, di dalam treatment plan itu belum kalian lakukan komparasi. Jadi jangan kalian menunjuk kepada tools tertentu, ya. Nah, ini kadang-kadang kesalahannya di sana, ya. Belum juga komparasi, sudah muncul. Sebaiknya menggunakan tools manage engine misalnya untuk manajemen layanan teknologi, ya, terkait dengan proses service transition misalnya seperti itu. Nah, atau service operation misalnya. Nah, itu nggak benar, ya. Kalian memilih tools itu harus berdasarkan komparasi, ya. Komparasinya menggunakan teknik multi kriteria tadi, ya. Jadi ada tabel-tabel yang bisa membandingkan satu sama lain. Kemudian berdasarkan kriteria apa kalian bandingkan. Nah, kemudian kalian bisa dapatkan tools terbaik, ya. Jadi kalian bisa membuat scoring. Ya, bisa sesederhana ya dan tidak. Setiap ya kalian kasih scoring misalnya, ya, 1. Atau kalian bisa buat seperti assessment maturity, ya. Misalnya kalian kasih, atau seperti assessment risiko, kalian kasih angka 1, 2, 3 misalnya, ya. Semakin cocok, maka nilainya semakin tinggi misalnya, seperti itu. Ya, jadi beda-beda, ya, tergantung dari kebutuhan masing-masing seperti itu. Oke? Gimana kira-kira? Pak, Ya. kalau untuk membandingkan itunya, aplikasinya kita minimal berapa aplikasi yang dia bandingin? Ada minimal maksimalnya nggak atau bebas? Nah, sebetulnya itu sifatnya fleksibel, ya, karena kadang ada banyak pilihannya di lapangan, ya. Kadang ada memang produknya cuma sedikit gitu, ya. Tetapi tentu sebaiknya kalau perbandingan yang baik setidaknya minimal ada 3 perbandingan, ya. Seperti itu. Karena kalau cuman membandingkan 2, ya, ya pilihannya terus sedikit, ya. Seperti itu. Semakin banyak perbandingan, ya, sebetulnya semakin baik, ya. Tapi tentu harus melihat kondisi, ya. Seperti itu. Karena nanti semakin banyak tools yang kalian review, hasilnya semakin bagus, tapi takes time juga, ya. Belum kalian nyusun instruksi kerjanya. Ya, belum membandingkan dalamannya seperti apa. Tentu kalian harus cari kan referensi-referensi terkait, ya. Ya, misalnya kalian cari manual book-nya, ya. Kalian cari juga kalian juga download, ya, aplikasinya seperti itu gitu, ya. At least yang memang kalian benar-benar gunakan itu memang yang kalian juga nanti pakai, ya, untuk instruksi kerjanya, ya, seperti itu. Jadi yang kalau misalnya kalian sulit, ya, untuk bisa mendownload dan mencoba, ya. Nah, setidaknya kalian bisa bandingkan secara teoritikal gitu, ya, secara konseptualnya berdasarkan data sekunder, ya, berdasarkan hasil googling misalnya, ya. Kemudian yang sudah terpilih baru nanti kalian coba, ya, instalasi seperti itu, ya. Dicoba menyusun instruksi kerjanya, ya. Ada lagi pertanyaannya? Silakan. Sekarang sudah ada berapa orang, ya? 34, ya. Jadi ada tambahan dari terakhir saya capture. Ada tambahan 4 orang. Silakan 4 orang yang baru join, ya, sebelum saya capture, Anda konfirmasi juga, ya, di Telegram, ya, supaya tidak tertinggal absennya. Tentu juga tidak lupa, ya, untuk mengupload resume, ya, karena kalau yang mengupload resume kemudian tidak ada kehadiran di sini, itu menjadi pertanyaan tentu saja, ya. Seperti itu. Jadi resume itu tidak otomatis kalian dianggap hadir, ya, tapi akan saya bandingkan dengan hasil capture, ya, dari Zoom-nya itu sendiri, ya, seperti itu. Nah, tidak hanya capture, saya juga punya data usage, ya, kapan kalian join, berapa menit kalian ada di sistem, ya, kemudian apakah ada trouble, ya, itu bisa kelihatan di log saya, ya. Oke.
Oke, kalau nggak ada pertanyaan ya, kita langsung aja ke presentasi progres dari grup masing-masing. Kita masih ada waktu ya, sampai jam 9, setengah jam untuk masing-masing grup menunjukkan progresnya ya, dan kira-kira kesulitan apa yang dihadapin ya, seperti itu. Oke, saya minta dari grup 1 sekarang. Silakan. Sambil saya share ya referensinya yang barusan. Nah, saya minimize dulu. Kemudian, nah ini ada ref 2 ya. Kalian bisa baca, ada perbandingan-perbandingan yang bisa jadi referensi ya. Oke, materinya sedang saya share. Kemudian saya minta grup 1, silakan tampilkan progresnya. Kemudian masing-masing anggota grup silakan bisa menyampaikan ya, kemarin progresnya seperti apa ya, dan ada kesulitan apa, seperti itu. Oke, mana grup 1? Bisa, Saleh, Salma, Hilda, ayo. Sama Nabila. Silakan Anda bisa share screen ya. Saya grup yang saya panggil. Pak, ini nggak bisa share. Ya, sebentar. Nggak bisa share screen. Harus lepas dulu screen sayanya ya. Stop share. Oke, silakan. Silakan Hilda, ada ya. Siapa lagi? Salma juga ada, saya lihat ya. Ini rasi chart yang kemarin kami buat, Pak. Oke, kalian domainnya apa? Strategi. Iya, strategi. Oke ya, nah di strategi misalnya, coba kalian sambil jelasin aja. Ada siapa aja? Silakan berbagi tugas. Siapa mau menjelaskan yang mana? Nah ini strategi ya. Strategi. Nah kemudian coba, saya ada worksheet yang ini ya, yang jadi pertanyaan nih. Kenapa di sini Raci Service Desk ya ininya ya? Atau salah nulis? Gimana, Pak? Di sini worksheetnya Raci Service Desk. Sementara di sini aktivitasnya service strategi. Coba. Finansial ya, finansial manajemen. Terus apa lagi? Portofolio ya. Terus apa lagi ke bawah? Oke. Release manajemen. Rilis ya. Oke ya, sesuai dengan ini ya, 5 proses yang ada di dalam service strategi ya. Seperti itu, 5 atau 4? Iya, Pak. 4. 4. Oke.
Nah, kemudian coba dari segi ininya gimana? Dari segi kebijakan yang kalian update seperti apa? Policy untuk manajemen layanan misalnya. Kebijakan, prosedur yang kalian susun. Ada, Hilda? Sebentar, Pak. Ada siapa lagi? Bisa ada nggak? Saleh ada nggak? Nabila ada nggak? Ada, Pak. Ya, Pak. Yang nggak bisa hadir siapa ya di grup kalian ya? Ya. Ini misalnya cukup banyak nih yang nggak hadir nih. Hadir semua, Pak. Oh, ada. Oke. Ini apa? Oh, katalog layanan. Ini yang restoran. Iya. Iya, nah terus. Kalau konteks proses kan ada ini ya, ada kebijakan, ada prosedur. Nah, gimana? Kalian di sisi kebijakan dan sisi prosedur seperti apa hasilnya? Kemarin Pak yang kebijakan belum banyak diganti Pak, soalnya masih bingung. Oke, bingungnya gimana? Kok nggak ada informasi bahwa kalian bingung? Baru bilang bingungnya sekarang? Iya Pak, bingung yang harus digantinya itu sih Pak. Kan Yang sebetulnya harus kalian fokus. disesuainya itu masih bingung. Ya coba kalian buka sekarang, bingungnya di mana? Jadi kalian menyusun kebijakan itu ya, yang memang sesuai dengan domainnya masing-masing. Jadi jangan bikin kebijakan di luar servis strategi berarti ya. Berarti yang di luar itu kalian harus hapus ya. Kalian hanya fokus kepada pengaturan terkait dengan sisi strategi ya, misalnya terkait dengan arsitektur ya, terkait dengan perencanaan, terkait dengan finansial misalnya ya, terkait dengan rilis dan segala macamnya. Nah, itu yang relevan dengan proses yang ada di dalam servis saja. Seperti itu. Kebijakannya belum disubmit kemarin? Udah disubmit, tapi dalamnya belum banyak diubah Pak. Ya, coba dibuka aja. Coba dibuka aja, biar yang lain juga aware ya. Kalian kekurangannya di mana gitu ya. Silakan. SOP-nya gimana kalau SOP? Halo, siapa yang mau sharing ini? Silakan, Hilda juga. Oke. Nah, ini mungkin sebentar ya, di atas dulu. Ini dari segi tampilan aja ya. Ini kan tampilannya sebetulnya bisa diseimbangkan ya. Maksudnya poin A ini rasanya terlalu ke kanan gitu ya. Tentu sebaiknya kalian bisa tarik ya ke sini. Di bawah kata-kata menimbang juga bisa langsung tuh poin A. Jadi kan tidak terlalu banyak mengambil halaman ya. Seperti itu. Oke, terus ke bawah.
Nah, ini. Nih, berhenti di sini ya. Ini aja dari sini kelihatan ya. Ada kata-kata BUMN ya. Nah, ini relevan nggak dengan objek kalian gitu ya. Kalau tidak relevan ya ini harusnya dihapus ya. Termasuk juga peraturan terkait. Misalnya di sini bicara mengenai peraturan BUMN ya. Tentu ini hanya relevan untuk BUMN saja ya. Nah, yang ada di sini nih. Gitu. Oke. Coba Anda lihat tuh ya, ada Per 02 MBU 2013, tanggal 18 Februari 2013. Nah, ini tentu tidak relevan ya kalau perusahaannya bukan BUMN ya, seperti itu. Oke, terus ke bawah. Nah, kemudian untuk keputusan ya, ini kenapa ya berantakan begini ya? Di tengah-tengah ini belum sempat dirapikan. Nah, kemudian sini ya, salah satu masukan saya juga, steering committee itu biasanya tidak memutuskan ya. Di sini kan ada keputusan steering committee ya. Nah, biasanya keputusan itu datangnya dari direksi ya atau dari dirut langsung. Jadi yang akan tanda tangan ya mengatasnamakan direksi atau apapun ya top level manajemennya, manajemen puncaknya di organisasi masing-masing karena kan ada juga kampus juga ya universitas. Nah, biasanya steering committee ini tidak memutuskan, tapi dia merekomendasikan ya. Kemudian keputusannya datangnya dari keputusan direksi ya. Nah, ini misalnya poin 6 ya. Keputusan direksi tentang kebijakan apa gitu ya. Itu kalau ada di sana ya. Kalau nggak ada ya jangan di karang-karang gitu ya. Kalau nggak ada hapus saja ya seperti itu. Terus ke bawah. Nah, ini aneh ya. Ini tampilannya nih harus disesuaikan ya. Kemudian ini sekedar ini aja daftar istilah ya. Daftar istilah nanti kalau tidak relevan dengan domain strategi maka dihapus ya. Jangan mengisikan konten yang tidak sesuai dengan domain masing-masing. Terus ke bawah, saya pengen lihat kontennya apa. Di strategi ini yang cocoknya apa saja kan kalian bisa lihat sebetulnya ya. Terus. Nah, ini ya, tampilannya pun juga kalian harus perbaiki ya, itu pasal per pasal segala macamnya seperti itu. Nah, ini dia ya. Ini kan kontennya BUMN banget ya. Coba kalian ke atas sedikit. Ke atas lagi. Nah, ini kan ya. Ini kalau bicara BUMN ya, di BUMN memang ada kebijakan strategis, ada kebijakan operasional ya. Ini pun kalau memang betul objeknya adalah BUMN, maka dalam konteks servis strategi tentu harus memilih ya mana yang relevan dengan konteks strategi. Yang tidak sesuai kalian hapus gitu ya. Seperti itu. Misalnya ya, yang sesuai dengan konteks strategi, penetapan peran, oke bisa. Perencanaan masuk ke strategi, kerangka kerja proses masuk ke strategi, investasi masuk ya ke strategi. Kemudian sumber daya ya itu juga biasanya masuk seperti itu. Kemudian nah, mutu dan risiko mungkin masuknya ke improvement ya. Pengelolaan proyek masuknya ke service transition. Penanganan kebutuhan, identifikasi solusi masuknya ke service design bisa jadi ya, seperti itu. Terus ke bawah, kebijakan operasional. Nah, misalnya layanan ini masuk ke service operation, keamanan service operation. Pihak ketiga service operation ya. Pengelolaan operasional data ini banyaknya ke operation memang ya. Seperti itu. Nah, monitoring, evaluasi kinerja ya, monitoring evaluasi pengendalian internal, pengelolaan compliance external regulation ini banyaknya ke continuous service improvement ya. Jadi masing-masing domain itu ada ininya ya, ada ruang lingkupnya ya. Yang tidak sesuai dengan ruang lingkup hapus ya. Seperti itu. Itu. Terus nanti ini formattingnya harus dirapikan ya. Ini mungkin save as ya, save as dari PDF ya menjadi doc ya, seperti itu sehingga jadinya berantakan nih ininya ya. Maksudnya kalian kan bisa rapikan lagi nih ya, kebijakan manajemen layanan. Terus ke bawah.
Ya. Nah, intinya sih sebetulnya gitu ya, bahwa apa yang kalian tuliskan di sini itu hanya yang relevan dengan domain masing-masing ya. Yang tidak sesuai silakan dihapus ya. Itu menunjukkan pemahaman kalian mana yang masuk ke strategi, let's say ya, dan mana yang di luar strategi ya, seperti itu. Tentu kalian compare dengan prosesnya masing-masing ya. Tadi di strategi misalnya ada 4 atau 5 proses, berarti kalau yang di luar konteks itu kalian harus hapus ya dari kebijakan kalian ya, seperti itu. Oke, nah kemudian contoh SOP-nya ada. Contoh SOP. Nah, ini kan masih ada implementasi ya, evaluasi. Nah, ini kalau tidak sesuai dengan strategi, hapus aja. Karena kita ceritanya lagi menyusun kebijakan khusus untuk servis strategi ya. Jadi nanti namanya kebijakan, bukan kebijakan manajemen layanan secara overall ya, tapi kebijakan servis strategi ya, sesuai dengan domainnya masing-masing ya. Oke, jadi nanti sesuaikan lagi ya, seperti itu. Nah, misalnya di sini ada organisasi ya, kalian hanya fokus kepada servis strategi saja ya. Perencanaan kalian sesuaikan dengan konteks objek case tadinya ya, seperti itu. Oke. Ya, itu reviewnya ya. Silakan diperbaiki karena kalau masih seperti ini masuk ke finalisasi tugas besar ya, maka nanti akan ini ya, nilainya kurang ya karena belum sesuai dengan konteksnya masing-masing ya, objeknya masing-masing. Oke, SOP-nya gimana SOP-nya? Contoh SOP ada nggak? Mana? Standar operating procedure. Ini Pak. Ya, oke. Misalnya apa nih? Coba lihat judulnya apa? SOP tentang apa? Service desk. Services ada di strategi. Ya belum diganti Pak judulnya. Diganti ya. Jadi harus sesuai ya. Prosedur apa nih kita bicarakan gitu ya. Seperti itu. Misalnya untuk nah ini kan portofolio ya. Ini bukan service desk. Service desk kan contohnya ya, seperti itu. Nah, bahkan untuk portofolio strategi misalnya seperti apa ya. Ini flowchart-nya ini ya. Iya. Nah, flowchart ini kan sebetulnya bisa lebih detail ya. Flowchart itu bisa lebih detail dalam arti ini kan cuma sekedar proses ya. Ini juga belum ada end-nya ya. Ada start, ada end, ada decision making misalnya ya. Ada loop ya, ada proses perulangan misalnya untuk memperbaiki keputusan misalnya ya. Jadi ini sederhana banget ya. Jadi benar-benar hanya proses tahapan-tahapan yang ada saja ya di dalam service strategi, let's say misalnya ya. Ini portofolio mungkin ya. Coba perbesar sedikit gambarnya. Oh ini nih ada lagi ya. Coba perbesar. Apa nih? Mengawasi perkembangan, mengontrol, mengawasi, melaksanakan, oke. Menyerahkan software, menganalisa resiko, kemudian mendefinisikan perbedaan.
Ya, oh ini rilis nih atau apa nih? Saya nggak tahu nih konteksnya apa. Jadi setiap flowchart itu harus nempel ke ini ya. Ini kan 81, 82, 83 ya. Nah, seharusnya kan per subbab itu ya membahas masing-masing proses ya. Seperti itu. Dan kemudian nanti kan dideskripsikan ya setiap aktivitas itu melakukan apa saja ya. Seperti itu gitu. Nah, ini seolah kan ada ini cukup banyak ya pihak yang terlibat ya. Apakah betul seperti ini? Nanti kalian lihat ya. Seperti itu. Kemudian perlu ada deskripsinya ya dari setiap aktivitas kotak-kotak ini ya. Dan biasanya sih ada ininya ya, ada flow-nya gitu ya. Tidak hanya sebatas aktivitas ya, kotak-kotak begini saja, tapi juga bisa jadi ada pengambilan keputusan gitu ya, menggunakan jajaran genjang misalnya ya, atau menggunakan trapesium ya, kalau misalnya pilihannya ada beberapa gitu ya. Kemudian ada looping ya, misalnya kalau ada hal yang perlu diputuskan dan bisa balik lagi mundur ke belakang misalnya ya. Jadi SOP itu seperti itu ya. Kalau ini masih agak terlalu high level ya. Terus ke bawahnya ada lagi nggak? Ini di atas namanya masih prosedur pengelolaan permintaan layanan dan insiden. Ini nih judulnya nih yang ada di ini headline. Nah, apakah memang itu prosedurnya atau kalian belum update atau gimana? Belum update, Pak. Oke ya, belum selesai ya. Alright. Oke, jadi gini ya. Ini bisa jadi kan kalian harus mundur ke belakang lumayan ya. Saya pikir juga ini kan case aja ya, maksudnya contoh ya pelaksanaan di salah satu grup ya, dan bisa jadi kondisi yang sama juga dihadapin ya oleh grup-grup yang lain ya. Oleh karena itu ini sebagai masukan ya untuk grup yang lain juga bahwa apa yang kalian rancang ya di dalam solusi proses ini harus relevan dengan objeknya masing-masing. Kemudian pada saat nanti presentasi tugas final ya tentu ini harus sudah lengkap semua ya. Kalau enggak nanti nilainya juga enggak lengkap ya. Seperti itu gitu. Nah, kemudian selain flowchart seperti ini, SOP itu kan tentu juga ada deskripsinya ya. Jadi aktivitas ini melakukan apa saja, ada penjelasan lebih lanjut biasanya seperti itu gitu ya. Coba ke bawahnya sempat nggak menyusun seperti itu? Atau baru flowchart-nya aja? Baru flowchart aja, Pak. Oh, flowchart ya. Oke. Belum. Nah, ini kan flowchart berarti setidaknya satu proses, satu flowchart setidaknya ya. Nah, kalau bisa lebih detail lagi, satu proses bisa di breakdown menjadi beberapa aktivitas. Nah, bisa jadi nanti ada beberapa SOP ya, yang lebih detail seperti itu. Tapi minimal SOP-nya di level proses ya, jadi high level lah, nggak apa-apa SOP-nya. Tetapi harus mencerminkan kondisi realnya gitu ya. Nah, ini udah kelihatan ya, ada proses looping, ada proses decision making, segala macamnya ya. Tapi jangan lupa kalau ada proses decision making di sini kan harus jelas, ya, tidak, ya, tidak. Ya, contoh di sini misalnya ada menyetujui misalnya ya. Nah, ini kan masih searah ya, menyetujui ya dan tidak. Nah, di sini nggak kelihatan tidaknya, ya nggak? Ya, jadi seolah-olah cuma keluarannya cuma pasti setuju gitu ya, padahal ada kemungkinan tidak setuju kan, atau tidak sesuai misalnya ya. Jadi artinya harus ada panah balik lagi ya ke pengambilan keputusan di awal ya dari aktivitas terkait. Seperti itu gitu. Ya, dari sini kelihatannya ya sekilas ya ada yang belum lengkap. Kemudian ada aktivitas ya yang ngambang nih misalnya ya, belum selesai berarti ini ya. Jadi setiap aktivitas itu harus nyambung satu sama lain. Ini ada aktivitas yang nggak ada keluarannya nih, ya ada masukan ke aktivitas itu. Contoh misalnya ya, mengetahui pembuatan rencana keuangan misalnya ya, seperti itu. Nah di sini nggak ada keluarannya ya. Nah seharusnya kan ada ya, ada dia nempelnya kemana ya.
Kalau misalnya tidak relevan dengan proses kalian, maka minimal di sini nanti kalian akan masukkan ke aktivitas yang berada di luar SOP ini. Ya. Jadi itu ada yang namanya kotak aktivitas SOP eksternal, ya, SOP eksternal. Di mana biasanya bentuknya berupa kotak, ya. Kemudian ada ini, ada bordernya, ya. Nah, kemudian kalian bisa namain itu SOP apa, ya, di luar SOP ini. Seperti itu. Itu ya, itu namanya SOP eksternal, ya. Jadi bisa aja nanti keluaran dari aktivitas tertentu itu masuk ke SOP yang lain, ya, sehingga tidak kalian jelaskan lebih lanjut. Nah, jangan sampai menggantung kayak gini. Ya, kalau menggantung kayak gini belum selesai berarti, gitu ya. Kalau memang prosesnya ada di dalam sini, berarti harus tuntas sampai ke N. Ini pun belum ada N-nya, ya. Jadi harusnya ada start, ada N, ya. Kalau misalnya ternyata belum N, tapi masuk ke halaman berikutnya, ya, maka kalian kasih kode, misalnya A, B, C, gitu ya. Kemudian nanti diulang di halaman berikutnya A lagi, gitu ya. Jadi nyambung, ya, dari satu gambar ke gambar yang lain, ya. Kalau ternyata butuh cukup banyak flow, ya, selain di halaman tersebut, gitu, ya. Itu mungkin masukannya ya untuk grup 1 ya sebagai representasi dari grup yang lain. Nah, semoga ini ya setidaknya memberikan gambaran ya seperti itu gitu. Oke, nah kemudian saya minta dari sisi asesmen risikonya coba tunjukkan bahwa apa yang kalian rancang ini cocok dengan apa yang direkomendasikan di asesmen risikonya. Coba Hilda munculkan asesmen risikonya. Kemudian tunjukkan bahwa apa yang dirancang ini memang sesuai dengan rekomendasi yang ada di dalam treatment plan-nya. Ya, seperti itu. Ya, untuk ini ya, untuk terakhir lah ya. Seperti itu. Ada? Hilda? Sebentar lagi. Ya, Oh. ada Pak. Sebentar lagi dicari ya. Ini Pak. Ya. Ini. Oke. Nah, coba yang relevan dengan tadi rekomendasinya ada nggak? Ini risk assessment, terus ke kanan. Coba ke kanan. Mana yang tadi yang merekomendasikan perlu ada kebijakan misalnya, perlu ada dokumen SOP misalnya. Yang mana yang tadi men-trigger munculnya kebijakan, trigger munculnya SOP. Ini Pak.
Yang ini. Nah, ini ya, SOP. SOP terkait, nah ini berarti nanti kan harus mengarah kepada SOP tertentu ya. Jadi harus relevan dengan SOP yang disusun ya, seperti itu. Kemudian juga setiap temuan resiko ya, dan juga rekomendasinya ya, itu, nah ini juga ya, di sisi low ya, kalian sudah terapkan risk appetite belum di sini? Karena di sini masih ada ini, masih ada, di sini kosong ya, tapi di sini ada catatan nih, maksudnya apa nih? Saya kalau dia di bawah risk appetite ya, risk appetite ini bisa beda-beda tiap organisasi ya, maka tentu tidak perlu ada ini ya, ini juga sudah dikosongkan ya. Tapi kan tidak perlu ada rekomendasinya sebetulnya ya, kalau memang ini ya, tidak perlu kalian treatment. Terus treatment ini ya, treatment ini tidak hanya SOP ya, jadi bisa jadi setiap risiko itu ya, kalian bisa trigger munculkan, oh di sisi people harus nambahin orang yang bekerja untuk menangani proses tersebut misalnya ya. Kemudian di sisi prosesnya kalian harus tambahkan kebijakan terkait dengan pasal apa ya. Kemudian SOP-nya kalian susun SOP tentang apa ya, ada di SOP mana gitu ya. Nah, semua yang kalian rancang ya itu harus ada di dalam treatment plan ini ya. Jadi jangan sampai kalian membuat sesuatu di belakang, tapi pas dicek ke treatment plan-nya tuh nggak ada rencananya gitu ya. Kemudian bisa jadi ke belakang ya. Di sini ada di di treatment-nya enggak ada ya, tapi di desainnya ada gitu ya. Itu contoh. Tadi misalnya kalian nyusun 4 jenis SOP ya, tetapi pas dicek di sini tidak ada rekomendasi SOP yang menjelaskan bahwa harus ada SOP strategi. Harus ada SOP ini, harus ada SOP ini ya. Seperti itu. Harusnya cukup detail ya di dalam deskripsi ini. Apa sih yang seharusnya dilakukan? SOP apa? Ya, kebijakan apa, pasal tentang apa yang harus ada. Ya, terus struktur organisasi, label jabatan apa yang harus ada, dengan orang dengan kualifikasi seperti apa yang harus ada. Ya, kemudian nanti kalian tambahkan juga dengan aspek teknologinya ya. Jadi setiap baris ini itu bisa men-trigger 3 ya, bisa men-trigger sisi people, bisa men-trigger sisi proses maupun bisa men-trigger sisi teknologi ya, membutuhkan tools apa misalnya dan segala macam. Ya, seperti itu. Nah, itu ya masukan dari saya ya. Jadi jangan sampai ada di treatment ya, tetapi nggak ada di desainnya. Atau kebalikannya, desainnya kalian buat, tapi dia nggak ada di treatmentnya. Berarti kalian membangun sesuatu yang tidak ada dasarnya. Gitu, ya. Jadi mungkin itu masukannya ya, Hilda ya, dan tim 1 ya. Iya, Pak. Nah, ini berlaku juga untuk grup yang lainnya ya. Nah, karena waktu kita sudah habis, sudah jam 9, saatnya kalian lanjutkan ya ke tugas grup, tugas kelompok. Nah, silakan ya dilanjutkan lagi, diperbaiki lagi. Kemudian saya akan sesuaikan ya. Kalau biasanya besok itu langsung kalian submit ya, melihat ada kemungkinan kan kalian harus memperbaiki semua deliverables ya. Dari sisi proses, people, teknologi juga kalian buat ya. Dan juga bisa jadi asesmen resikonya dan juga asesmen maturity-nya kalian perbaiki lagi ya. Nah, oleh karena itu saya akan memperpanjang waktu pengumpulannya ya ke hari, kalau sekarang kita kuliahnya di Sabtu ya, berarti setidaknya H-1. Jadi nanti saya akan tentukan ya di hari maksimal di hari Jumat ya. Maksimal di hari Jumat ya. Atau Kamis ya, Kamis dan Jumat ya, Kamis dan Jumat itu nanti akan jadi target pengumpulan ya. Kamis ininya, tapi masih boleh kalau yang terlambat masih boleh dikirim di Jumat siangnya ya, supaya saya masih ada waktu untuk baca ya, seperti itu. Dan termasuk juga PowerPoint-nya nanti di-upgrade ya, karena nanti kalian akan presentasi di sana dan waktu yang tersedia per grup itu setidaknya 10 menit, jadi sifatnya ringkasan ya. Seperti itu, gitu ya. Nah, nanti bagi-bagi tugas siapa menjelaskan apa. Font jangan terlalu kecil ya. Kemudian jangan pakai border ya. Kemudian kalian presentasinya bergiliran ya, seperti itu. Dan
pastikan ya koneksinya stabil ya. Jadi di hari terakhir nanti jangan sampai ada yang putus di jalan ya, seperti itu. Nanti presentasinya berantakan nanti ya, seperti itu, dan akan mengganggu juga grup yang lain ya. Seperti itu kalau misalnya ada yang terlambat ya, ataupun di tengah jalan bermasalah dan segala macamnya, seperti itu. Baik, mungkin itu dulu ya. Karena hanya sempat mereview salah satu deliverables ya dari satu grup, yaitu grup pertama, setidaknya ini menjadi referensi bagi grup yang lain ya, walaupun pada domain yang berbeda ya. Sebetulnya caranya kan sama ya, cuman konteks kalian beda masing-masing ya, sesuai dengan case-nya dan sesuai dengan domain masing-masing ya. Ada service strategis sampai ke service improvement. Baik, mungkin itu dulu ya. Silakan ada lagi yang mau ditanyakan sebelum kita tutup. Kalian harus masuk ke kerja kelompok ya. Makasih ya grup 1 untuk ininya, untuk progres tugas besarnya. Ada beberapa perbaikan yang harus dilakukan ya, silakan kalian lanjutkan ya di kelompok masing-masing seperti itu. Oke, ada lagi dari grup yang lain? Ya, Pak. Ya, silakan. Siapa nih? Kalau untuk resume-nya, Rado Pak, kalau untuk resume-nya itu dikumpulnya sesuai deadline atau sesuai yang Bapak tentukan di hari Jumat atau Kamis? Ya, dibarengin aja ya. Nanti resume sama itu dibarengin aja. Seperti itu. Karena absensi online itu masih bisa diterima sampai seminggu setelah pelaksanaan ya. Jadi sampai hari Kamis masih bisa memungkinkan. Ya. Jadi tidak perlu ngabsen 2 kali ya, tidak perlu submit 2 kali ya, tapi resume sama tugas besar itu sekaligus kalian kumpulkan ya masing-masing ya di LMS-nya masing-masing. Oke? Ada lagi? Silakan. Selain Erado, atau Erado masih ada pertanyaan? Cukup, Pak. Cukup. Oke. Yang lain? Nggak ada lagi? Oke, kalau nggak ada ya. Cukup? Ya, Cukup. kalau nggak ada lagi, Cukup. berarti kita cukupkan dulu sampai di sini ya. Saya akan capture screen terakhir karena sudah ada yang nongol lagi nih ya. Saya nggak tahu nongolnya di kapan ya, seperti itu. Saya capture. Oke ya. Saya cukupkan dulu sampai di sini. Terima kasih ya atas kehadiran masing-masing. Silakan dilanjutkan di grupnya masing-masing ya. Tubesnya harus sempurna ya. Tubes ingat komposisinya terbesar ya, 30%. Semua nilai sudah ada ya, termasuk nilai praktikum juga sudah masuk ya. Dan nanti tentu akan saya umumkan ya hasilnya seperti apa, sehingga kalian bisa kasih feedback ya, kira-kira apakah ada yang belum lengkap ya nilainya atau gimana. Silakan. Kita tutup dulu, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi